Assalamualaikum. Pagi. Hari ini aku masak buncis. Nah, itu bahannya sederhana banget ya, teman-teman. Aku mau bikin tumis buncis diorak-arik pakai telur gitu, dipakein cabai yang banyak biar enak, sama perkedel tahu. Tadi aku udah siapin bahan-bahannya ya. Nah, sembari aku apa ini namanya? Potek-potekin, bukan potek-potekin, apa sih? Siangin buncis itu, maksudnya buang selaput yang di kanan ke kirinya itu loh yang seperti tali. Aku juga di sini nyambi rebus air ya buat minum karena air galonku habis. Oh ya, teman-teman apa kabar? Terima kasih ya yang udah setia nontonin video-video aku, video-video yang sederhana ini. Karena memang kegiatanku sehari-hari tuh di rumah ya, nggak kemana-mana. Punya usaha kecil-kecilan pun aku lakukan di rumah. Lagi pada ngapain by the way ini teman-teman? Udah pada masak buat sarapan apa belum? Nah, aku mau sharing juga di sini untuk masak. Itu sehari aku 2 kali ya. Pagi dan sore hari. Biasanya pagi aku masak buat sarapan. Yang makan itu aku dan Pak suami. Lalu untuk siang biasanya aku masih makan yang sama dari masakan sarapan itu, tapi biasanya suamiku itu makan di luar karena pas dia kerja gitu ya. Nanti kalau sore baru aku masak lagi buat makan malam kita berdua. Oh ya, banyak banget nih yang DM ataupun komen di Instagram mengenai anggaran belanja mingguan aku yang cuma 150.000. Pada tanya apakah itu cukup? Ya, untukku sendiri sih alhamdulillah sangat cukup ya teman-teman dan sangat aku syukuri. Karena banyak sekali di luaran sana yang untuk makan aja itu kan susah ya. Makanya aku berusaha di sini sangat-sangat mensyukuri dan mengelolanya dengan baik anggaran yang mungkin bagi sebagian orang nggak besar ya, tapi buat aku itu sudah sangat cukup. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan buah pun itu cukup ya, karena udah aku share juga di Instagram cara aku belanja buah. Alhamdulillah aku tinggal di kota kecil, dimana di sini ada toko buah yang lumayan lengkap dan harganya murah ya, seperti grosiran gitu. Nah ini dilanjut aku juga kupas-kupasin bawang, aku cuci dan aku iris-iris gitu ya teman-teman. Balik lagi ke masalah anggaran belanja mingguan ya, atau lauk pauk, sayur, bahan-bahannya gitu, bahan mentah. Semuanya disesuaikan juga menu masakannya dengan selera masing-masing keluarga ya. Terutama yang paling berpengaruh menurutku di sini seberapa besar anggaran belanja mingguannya itu anggota keluarga ya, jumlah anggota keluarga. Kalau di sini akan aku masih berdua. Jadi mungkin masih belum banyak gitu. Aduh, sorry, rada mampet hidungku. Jadi ya belanja dengan anggaran segitu udah sangat cukup ya. Lalu daerah tempat tinggal mungkin karena aku tinggal di kota kecil, jadi untuk bahan-bahan baku itu masih tergolong murah gitu ya. Nah ini aku sekalian cuci tahunya ya. Ini aku mau bikin perkedel tahu gitu. Nanti aku pakai telurnya 2 ya. Nah sekalian aku bejek-bejek ini atau aku haluskan pakai ulekan. Ternyata butuh 2 telur teman-teman. Kalau satu tuh nggak cukup. Jadi aku ambil lagi. Aku halusin sampai halus ya. Si tahu putih ini yang udah aku cuci tadi, aku bilas maksudnya. Aku tambahin telur, lalu aku bumbuin pakai lada, garam, dan kaldu jamur. Udah itu aja sih. Kalau mau lebih enak lagi bisa dipakein irisan daun bawang ataupun irisan seledri ya. Cuma di sini aku lagi nggak ada. Jadi ya udah kayak gini aja aku aduk-aduk. Aku aduk-aduk sampai rata, sampai tercampur semuanya ya adonan antara tahu dan telurnya dan bumbu-bumbunya. Nah, ini aku tambahin telur satu lagi. Biar mengikat tahunya ya dan nggak buyar gitu.
Ini langsung aku siapin aja penggorengannya. Aku kasih minyak dan seperti biasanya aku pakai wajan jadul yang terlihat cemong itu ya teman-teman. Selagi nunggu minyaknya panas, aku iris-iris buncis aja di sini. Oh ya, aku juga mau sharing ya di sini masalah perjalanan hidup. Bukan perjalanan hidup ya. Apa ya? Banyak yang tanya mengenai keuangan rumah tangga gitu ya teman-teman. Bagaimana menyiasati atau mengelola uang atau uang bulanan yang jumlahnya mungkin tidak banyak supaya masih bisa tercover kebutuhan kita ya. Dan yang paling penting bisa menabung. Nah, di sini aku mau cerita awal mula aku berumah tangga itu, teman-teman. Sebenarnya kita berdua itu dari nol dan kita berdua itu tidak bekerja. Jadi sekarang kalau kita memiliki usaha itu perjalanannya panjang ya. Bener-bener apa ya? Sebelum aku usaha sembako itu sebenarnya aku udah jualan kue online gitu ya, made by order atau terima pesanan. Dan itu baru berlangsung, jadi sebelum menikah itu aku udah usaha kue itu selama 1 tahun kurang lebih, masih merintis dari nol gitu. Setelah itu aku ketemu sama suamiku, terus gak lama kita memutuskan untuk menikah ya, tanpa pacaran gitulah. Dan di sini posisinya suamiku itu saat itu baru pulang kerja dari luar negeri, cuma nggak habis kontrak gitu ya. Dan di sini belum bekerja lah. Intinya karena nggak habis kontrak, makanya uang pesangonnya itu tidak besar. Dan uang pesangon atau apa itu namanya, pensiunan terakhir itu digunakan untuk saat itu untuk pernikahan kalau nggak salah, atau lamaran gitulah ya. Dan habis sudah kita menikah itu nggak ada uang sama sekali gitu. Kalau hasil suamiku yang dari Jepang itu aku nggak tahu ya, karena kita ketemunya itu setelah dia pulang, dan aku nggak masalin itu sih habis untuk apa, atau beliau nggak punya tabungan atau apa, karena aku di sini pengennya mencari pasangan yang udah satu visi misi aja gitu loh, bisa diajak berkompromi dan bekerja sama ke depannya. Walaupun belum bekerja saat itu, tapi aku yakin dengan usaha yang dilakukan bersama-sama gitu ya, dengan modal keyakinan Allah, insya Allah itu menjadi sugesti ke depan kalau kita itu juga pasti bisa. Dan aku nggak pernah menuntut suamiku itu untuk bekerja atau mencari pekerjaan gitu ya. Aku lebih prefer untuk yuk jalani usaha bersama gitu. Hehe. Oh iya, setelah menikah itu kan kita masih tinggal bersama di rumah orang tuaku ya, kurang lebih selama setahunan gitu. Terus ya yang namanya masih tinggal dengan orang tua kan pengennya kata orang Jawa itu bahasanya misah gitu ya, mandiri lah. Entah itu cari kontrakan atau cari-cari, saat itu optionnya adalah cari kontrakan atau cari perumahan gitu ya, karena saat itu belum tahu gitu loh, ternyata kalau kredit itu kan masuknya riba ya. Tapi karena udah terlanjur ya udah nggak apa-apa dijalani, dan dengan catatan jangan sampai ngulangin lagi gitu ya, ambil riba. Saat itu kita ada pilihan antara cari kontrakan atau cari perumahan. Dan alhamdulillah saat itu mertuaku atau orang tuanya suamiku itu lebih prefer ke nyari perumahan aja gitu, maksudnya ditemenin sama beliau seminggu sekali gitu pas hari libur nyari perumahan. Dan ternyata kita tuh nemunya apa ya, rumah kita nggak tahu ada perumahan subsidi gitu loh teman-teman, jadinya perumahan yang biasa atau reguler itu. Dan DP-nya itu kalau nggak salah dibutuhkan 40 sampai 80 juta waktu itu ya, dan kami nggak ada uang segitu gitu loh. Aduh gemes. Akhirnya karena waktu itu tuh pas pengajuan terus ACC, kebetulan itu yang nyurvei itu orangnya baik ya, bilang gini,
ini kan karena ACC, kenapa nggak cari perumahan yang lebih murah aja gitu loh. Perumahan subsidi, bersubsidi maksudnya. Jadi antara DP, akad kredit, dan angsurannya itu disubsidi dari pemerintah. Jadinya lebih murah. Cari-cari aja perumahannya karena banyak. Lalu kita tuh disuruh datengin satu-satu gitu loh, dikasih alamat perumahan subsidi yang ada di kota kami, dan akhirnya kami klik di perumahan yang aku tempatin sekarang ya teman-teman. Kenapa? Karena aku lihat bangunannya itu untuk ketinggiannya itu tinggi ya, bangunan rumahnya, jadinya tuh nggak terlalu panas, walaupun ya tetap kalau musim kemarau itu panas, tapi lega gitu udaranya. Yang kedua adalah luas tanahnya itu 72 meter persegi dengan tipe bangunan tipe 36. Jadi kalau parkir mobil juga masuk gitu loh teman-teman, garasinya atau carportnya itu panjang gitu ya. Oh iya, sampai lupa. Gimana sih untuk mendapatkan uh, lancar gitu DP, akad kredit dan lain-lain. Saat itu untuk DP-nya juga termasuk murah teman-teman, kalau nggak salah sekitar 7 juta 7 juta untuk DP, terus apa ya, akad kredit, biaya bank, terus apa lagi tuh, notaris gitu ya, pokoknya include, kurang lebih itu kita habis berapa, sekitar 18 jutaan ya, 19 atau 18 juta itu udah total gitu, kita tinggal nempatin, cuma belum ada dapurnya gitu. Tapi nggak apa-apa, udah alhamdulillah, apalagi kita keluarga kecil ya. Lalu untuk biaya-biaya dari DP akad kredit itu aku pakai jual perhiasan gitu teman-teman. Dari sebelum nikah itu aku suka banget nabung perhiasan, pakai perhiasan emas ya. Jadi itu bermanfaat banget gitu. Dan untuk bangun dapur sendiri sebenarnya dari sebelum apa namanya kita akad kredit gitu, aku udah nyicil-nyicil kalau misalnya dapat untung dari jualan. Aku beli keramik, aku beli apa namanya sink gitu ya, aku beli kompor, jadi nyicil-nyicil. Dan pas bangun dapur itu sebenarnya agak miris ya, karena aku sempet jual motor buat bangun dapur. Karena mau nggak mau ya teman-teman, aku kan kerjanya di dapur ya, menerima pesanan kue dan nasi box, jadi aku jual motorku buat bikin dapur deh. Tapi nggak apa-apa, aku jual motorku, terus selang setahun gitu udah aku dapetin lagi deh motor. Enggak deh, enggak setahun ya, 2 tahun kayaknya. Tapi sekarang udah ada motor lagi gitu loh teman-teman. Jadi eh, selama niat kita itu positif, jangan khawatir mengenai rezeki, yang penting jangan lupa berdoa dan berusaha. Coba aja terus usaha-usaha. Sekarang kan banyak banget ya teman-teman usaha tanpa modal, seperti affiliate, seperti reseller gitu-gitu ya. Dan alhamdulillah sampai di titik ini ya sekarang, walaupun kehidupan kami sederhana, tapi itu udah aku syukuri banget, udah alhamdulillah banget. Dan masa-masa dalam mengangsur, namanya hutang ya, riba, kita harus mencicil, itu nggak selamanya itu lancar ya teman-teman. Ada kalanya juga kita ngedown, kita bingung, nggak punya uang untuk mengangsur, itu cuma kita jalani aja. eh, nggak nyerah gitu loh, apa aja aku coba. Di sini aku juga mencoba berbagai macam usaha ya sampai sekarang. Jadi apa aja yang penting kita minta ke Allah untuk dilancarkan urusannya, diberikan kesehatan, dicukupkan rezekinya, dan jangan takut untuk mencoba berbagai macam usaha gitu ya. Kalau misal tidak bekerja kayak aku dan suami aku. Nah, kebetulan alhamdulillah sekarang suami aku juga setahun belakangan ini ada usaha untuk pencarian bahan baku gitu ya lah ya. Nanti kapan-kapan aku ceritain. Dan pas pandemi juga kita berdampak juga ke kita secara ekonomi dan kesehatan juga ya waktu itu. Makanya di sini lagi-lagi aku jual perhiasanku saat itu untuk buka usaha sembako gitu ya teman-teman, untuk tambahan. Jadi
karena aku memang nggak bisa nabung uang gitu. Di sini aku lebih prefer memilih menabung perhiasan walaupun ada ruginya, tapi setidaknya uangnya itu utuh gitu loh. Kalau aku nabung apa duit di sini itu biasanya cepet habis karena aku tuh gatel gitu loh, pengen beli ini itu gitu ya. Ya, semuanya tergantung selera masing-masing sih ya dan cara bagaimana mengelola keuangan masing-masing. Sedikit aja yang bisa aku sharing di sini. Ya, udah kepanjangan aku ngomong terus. Ini sayur atau tumis oseng-oseng buncisnya atau orak-arik buncisnya udah mateng. Aduh, terima kasih ya teman-teman yang udah dengerin cerita aku di pagi ini. Ini masakanku udah mateng. Selamat sarapan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.